Terima kasih yang pertama atas kesempatan yang Ibu sudah bisa meluangkan waktu terkait dengan studi kasus yang diberikan ini. Walaupun memang benar bahwa tugas ini adalah tugas dari kami selaku calon guru penggerak, dan memang dalam tugas kami harus meminta tanggapan dari baik pimpinan ataupun rekan-rekan sejawat terkait dengan kasus-kasus yang ada. Dan Ibu kebetulan mendapat studi kasus yang kedua terkait seorang kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang yang menghadapi kasus yang dialami oleh Pak Dodi. Dan dari apa yang ada ini, langsung saja apa sekiranya yang akan Ibu lakukan terkait dengan apa yang dialami oleh Pak Dodi, dan apakah selaku kepala sekolah akan mengisi form tersebut dengan apa adanya, atau akan ada buah sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi, atau apa yang akan menjadi pertimbangan ketika Ibu melakukan itu. Ya, oke, baik. Dari kasus yang ada, ya, berhadapan selaku kepala sekolah dengan guru, dalam hal ini Pak Dodi, kasus Pak Dodi, guru matematika, yang apabila dalam posisi saya selaku kepala sekolah berhadapan dengan kasus Pak Dodi yang mengalami permasalahan, ya, permasalahan yang mengakibatkan pada akhirnya kepala sekolah harus mengambil tindakan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja selaku guru matematika di SMA yang bersangkutan. Kalau dalam posisi saya sebagai kepala sekolah menghadapi kasus yang demikian, tentu pertimbangannya harus didasarkan pada berbagai aspek. Jadi kalau pertanyaan yang diminta adalah bagaimana ketika berhadapan harus mengambil keputusan tidak memperpanjang lagi kontrak kerja dengan Pak Dodi karena kasus yang terjadi, ya. Maka selaku kepala sekolah saya, ya, sikap saya adalah bahwa ketika harus diminta mengisi form tentang memberikan rekomendasi terhadap yang bersangkutan berkaitan dengan keputusan kepala sekolah harus jalan keluarnya harus tidak memperpanjang lagi kontrak, maka selaku pribadi, ya, saya memilih untuk memberikan atau mengisi form keterangan dengan mengisi sedikit lebih baik dan tidak mengisi form tersebut apa adanya. Pertimbangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya mengkaji bahwa seorang guru matematika biasanya berpikirnya eksak, ya, tidak sesembrono sebagaimana yang terjadi. Oleh karena itu saya melihat jauh lebih dalam apa yang sedang dihadapi oleh guru yang bersangkutan, walaupun dengan berat hati untuk mengamankan kebijakan sekolah harus tidak memperpanjang kontrak, tetapi di lain pihak saya melihat dia juga sebagai manusia, ya. Manusia yang bisa saja hilaf, ya. Bisa saja dia hilaf, dan di satu pihak manusia adalah makhluk yang bisa saja merubah sikap yang ada ketika sadar bahwa dia hilaf. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab dalam kasus yang disampaikan, yang tadi yang pertama bahwa dia guru matematika, cara berpikir orang matematika biasanya eksak dan tidak sembrono. Yang kedua bahwa dia memiliki keluarga dengan bahwa Pak Dodi adalah
tulang punggung karena istri tidak bekerja. Jadi pertama reaksinya terhadap satu, dia sering emosi, ya, tidak terkontrol, jadi out of control terhadap emosi. Ya. Yang kedua bahwa dia mempunyai tanggung jawab dalam keluarga, jadi asumsi saya mungkin dia mempunyai persoalan pribadi yang akhirnya dia menampilkan diri tidak sebagaimana yang seharusnya dia ada. Jadi tentu saja dalam mengambil keputusan itu saya harus membekali dia bahwa dia harus diputuskan kontrak itu adalah merupakan juga bentuk shock terapi terhadap kesalahan yang ia buat, ya. Ya. Saya kira hal-hal yang begitu bisa membuat dia merefleksi diri, ya, bahwa saya sudah melakukan tindakan yang salah. Kalau seperti yang saya kaji, ya, bisa saja orang bertindak sesuatu yang tidak sepantasnya karena ada hal-hal yang mendesak, gitu. Nah, jadi yang pertama saya menyampaikan tentang bahwa dia harus diputuskan kontraknya, tetapi juga saya sebagai manusia tidak akan tega untuk memperhitungkan kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya yang harus dilanjutkan. Tentu saja kalau saya memberikan keterangan sebagaimana adanya akan memberikan persepsi kepada sekolah yang baru untuk akan lebih besar tidak menerima, ya, dia untuk bekerja. Di lain pihak dia punya potensi, ya, dia punya potensi yang seperti yang saya katakan tadi, mungkin saja dia hilaf atau terdesak sekali untuk mengambil keputusan yang seperti itu. Atas dasar itu maka saya pribadi tentu akan mengambil keputusan untuk, walaupun sebenarnya itu bertentangan dengan apa yang ada, tapi sedikit memberikan keterangan yang lebih baik dari yang ada, mengingat bahwa setiap orang merindukan masa depan, setiap orang boleh hilaf, ya. Setiap orang boleh merubah diri dari kesalahan. Sama juga seperti pendidikan, kan, kita membuat orang yang belum bagus menjadi bagus. Jadi dia juga manusia walaupun dia seorang guru. Jadi pada kesimpulannya adalah sesuai dengan pertanyaan saya selaku kepala sekolah yang manusiawi, walaupun tidak konsisten dengan fakta yang ada, tetapi kemanusiaan akan berbicara untuk mengatakan sedikit lebih baik dari fakta, sebab saya masih optimis itu dia berubah. Dan yang berikutnya juga adalah bahwa tentu saya harus membekali dia, ya. Jika harus diambilkan keputusan yang demikian, harus membekalkan dia untuk cukup sekali saja kehilafan itu terjadi, agar di sekolah yang baru lebih merefleksikan diri untuk menampilkan diri sebagai seorang guru yang profesional, berintegritas, dan mengayomi, tidak emosional. Seorang pemimpin, guru juga adalah pemimpin. Salah satu hal yang penting dalam kehidupan seorang pemimpin adalah stabilitas emosi. Itu saja yang bisa disampaikan, kiranya cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu, wah luar biasa tanggapannya terkait dengan studi kasus yang kedua ini. Dari mungkin kalau mau dikatakan dengan apa yang akan saya jawab, karena memang dari tugas ini ketika seseorang yang diminta memberikan tanggapan itu ditanya apakah jawaban dari orang tersebut sama dengan jawaban Anda. Nah, terkait dengan apa yang sudah diambil, memang ini menunjukkan bahwa selaku kepala sekolah memang memiliki wawasan yang sangat luas terkait pengambilan keputusan. Di sini saya mencatat, walaupun di sini diberikan pilihan,
tetapi pilihan yang ada itu saling berkaitan. Yang pertama, walaupun sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan di mana Pak Dodi harus dikeluarkan, dan itu memang menjadi satu bentuk evaluasi bagi Pak Dodi. Kemudian selaku kepala sekolah juga tidak membiarkan Pak Dodi, selaku kepala sekolah juga membantu dengan tetap memberikan rekomendasi, tapi di sini mengisi form yang sedikit lebih baik dan tidak dengan mempertimbangkan banyak hal dan mengisi dengan tidak apa adanya. Dan pastinya tadi disampaikan bahwa membekali Pak Dodi agar bisa lebih baik lagi ketika hasil rekomendasi itu bisa diterima oleh sekolah-sekolah yang lain. Jadi saya rasa tanggapannya sangat luar biasa. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kiranya ini bisa menjadi manfaat bagi saya secara pribadi ketika saya juga nanti akan presentasikan dalam tugas-tugas saya yang lain. Sekali lagi disampaikan banyak terima kasih, Bu. Berkah.